Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasmidar sebagai host di podcast live kami pada hari ini. Dan selamat datang, selamat bergabung kepada teman-teman yang sudah join di live kami pada hari ini. Saya harap jangan kemana-mana ya, karena di sini kalian akan mendapatkan informasi-informasi penting dan nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan baik, jadi teman-teman yang sudah join di live ini, sediakan bukunya, pulpennya, dan simak apa saja nanti yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada sore hari ini. Dan teman-teman boleh nanti untuk memberikan pertanyaan, karena di sini podcast interaktif. Jadi teman-teman nanti yang mau bertanya silahkan ketik di kolom komentar dan saya akan membacakan pertanyaan kalian dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Baik, kami sudah kedatangan narasumber kami pada hari ini yaitu Bapak Patahindi Aziz, Esos MA. Baik, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Beliau ini menjabat sebagai Dekan FISIP di UM Kendari, bukan betul Pak? Betul. Baik. Jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan secara singkat nih Pak diri Bapak. Siapa tahu nih teman-teman yang sudah join di live ini belum ada yang kenal Pak. Karena ada pepatah yang mengatakan ini tak kenal maka tak tahu. Betul. Bukan tak tahu ya Pak. Iya. Baik. Terima kasih Mbak host. Saya Patahindi Aziz. Sehari-hari mengajar di FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya juga memiliki jabatan sebagai dekan untuk saat ini. Dan untuk perkenalan seperti Mbak katakan bahwa tak kenal maka tak sayang, saya perkenalkan diri sebagai pengantar. Mungkin akan bisa lebih kalau kita berkunjung ke FISIP nantinya untuk adik-adik teman-teman yang mau lebih tahu tentang FISIP. Itu untuk awal perkenalan dari saya. Iya, baik, terima kasih. Jadi teman-teman sudah kenalkan oleh Bapak Patahindi Aziz, Esos MA. Baik, di sini Pak kita berbincang-bincang secara santai ya. Jadi di sini saya akan memberikan Bapak beberapa pertanyaan nih. Dan mungkin ini pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sering kali dipertanyakan oleh teman-teman di luar sana, mungkin yang belum paham, yang belum mengerti ya. Ya, baik. Mungkin langsung saja dari pertanyaan pertama, yaitu mungkin Bapak bisa perkenalkan secara singkat mengenai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, di tahun 2001 maksudnya itu prodi ilmu pemerintahan itu berdiri, kemudian hanya satu di fakultas. Jadi bersamaan antara fakultas FISIP dengan pemberdirian program studi ilmu pemerintahan. Waktu berjalan sudah lebih 20 tahun kami berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, pertama di aparatur sipil negara, kemudian alumni-alumni kami yang sudah menyebar di berbagai daerah itu sudah berjalan sekitar 20 tahun lebih. Nah, di tahun 2023 kami menambah prodi program studi baru ya, mungkin masih fresh mungkin ya, jadi sesuai dengan program studi yang milenial sekali ya. Jadi seperti desain komunikasi visual, kemudian humas dan komunikasi digital itu menjadi jawaban atas pekerja-pekerja kreatif yang kalau di Sulawesi Tenggara masih baru satu di Kendari yang memiliki program studi desain komunikasi visual dan juga humas dan komunikasi digital. Tapi itu di untuk humas itu prodinya di sarjana terapan. Jadi dia 4 ya. Jadi kalau di KP S1. Jadi ini untuk menjawab keresahan teman-teman bagaimana memperluas jejaring di dalam
proses-proses kerja kreatif, mungkin jawaban dari yang kami lakukan adalah dengan membuka, dan alhamdulillah Dikti membuka jurusan dan sudah memberikan SK untuk bisa dibuka tahun ini. Tahun ini ya, tahun Pak? Tahun ini, Pak, betul. Dan satu lagi, tapi ini mungkin untuk orang yang sudah bekerja ya. Jadi Magister Ilmu Pemerintahan. Jadi mahasiswanya sudah ada. Ya. Jadi sudah berjalan mahasiswanya di semester awal ini. Jadi yang belum menerima mahasiswa adalah DKV dan Humas dan Komunikasi Digital. Itu awalnya awal. Ya, untuk perkenalan tentang fisik. Oh iya, baik. Saya dulu lihat ya, siapa tahu ini teman-teman sudah ada yang bertanya nih. Ya. belum ada ya. Ya. Baik, mungkin langsung saja di pertanyaan kedua. Mungkin apa saja sih program studi yang ada di FISIP nih, Pak? Iya, jadi seperti yang dijelaskan tadi Mbak Mirda, ya. Kami sudah menambah saudara baru. Ya. Dari 1 menjadi 3 program studi, Magister Ilmu Pemerintahan, kemudian S1 Desain Komunikasi Visual dan Vokasi Humas dan Komunikasi Digital. Jadi sekarang kita sudah bertambah 4 sekarang. Jadi sudah berjumlah 4 sekarang. Iya, jadi program studinya sudah 4 ya, Pak. Masya Allah. Baik. Jadi pertanyaan selanjutnya ini mungkin Bapak bisa jelaskan, tadi kan sudah program studinya 4 nih. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan mengenai program studi yang ada di FISIP UM Kendari. Ya. Jadi yang mungkin yang dijelaskan saja yang baru saja ya. Iya, yang baru ya. Ini menjadi preferensi nanti untuk calon mahasiswa baru untuk bisa ke FISIP UM Kendari. Jadi mungkin yang kita tonjolkan ini adalah desain komunikasi visual dan juga humas dan komunikasi digital. Jadi kalau di FISIP ini mungkin kalau teorinya itu cuma 40%. Kalau yang 2 prodi ini. Karena lebih banyak akan banyak praktik itu. Jadi itu yang kita tonjolkan bahwa bagaimana mencari program studi baru yang mungkin bisa menjadi alternatif di dalam bursa kerja. Itu tidak usah jauh-jauh keluar. Sudah ada di Kendari, sudah ada di FISIP Kendari yang pekerja-pekerja kreatif bisa masuk di jurusan ini. Iya, itu Mbak. Baik. Mungkin kita kembali lagi di live kami, sempat ada teman-teman nih yang bertanya. Belum ada ya yang bertanya. Jadi teman-teman yang sedang menonton, kalau kalian ada yang kurang dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan kalian dan akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Baik, mungkin kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya nih Pak, karena belum ada nih teman-teman yang bertanya nih. Ini sering sekali nih ditanyakan mungkin di luar sana, apa sih keunggulan masing-masing prodi di FISIP, Pak? Apa nih keunggulannya? Jadi pertama keunggulan, saya hanya menunjukkan 2 saja ya, yang baru, karena yang 2 ini sudah berjalan. Iya, sudah berjalan. Ini hanya untuk memperkenalkan. Jadi 1 DKV itu kan kalau dilihat dari survei di beberapa kampus itu menjadi jurusan favorit. Humas juga karena komunikasi kan. Jadi komunikasi itu kalau di ilmu sosial itu paling memiliki rating tertinggi di peminat. Ya, selalu tinggi di semua di semua universitas. Ilmu komunikasi itu rating tertinggi di dalam peminatan mahasiswa. Jadi sekarang sudah terbuka dan teman-teman bisa join di FISIP, kemudian mengembangkan diri di FISIP dan bisa berkarir nanti di bagian kehumasan dan juga DKV di ekonomi kreatif begitu. Iya, baik. Ada pertanyaan nih Pak, dari K2 Sport. Saya ingin bertanya, apakah ada kelas khusus untuk kami para pekerja di FISIP? Kebetulan saya memiliki pekerjaan yang tidak memungkinkan saya untuk masuk kuliah tiap hari. Iya betul. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus ya. Iya, pertanyaan yang bagus. Karena banyak yang pekerja kreatif itu kan mau sarjana tapi terhambat dengan waktu. Dengan pekerjaannya ya. Nah, salah satu
pemerintah sekarang membuka yang namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi kerja-kerjanya, pengalaman-pengalamannya itu bisa direkognisi apa ya? Diakui sebagai kredit semester. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja. Jadi kalau dulu ada namanya kelas apa ya namanya? Kelas non reguler. Ya, sudah reguler. tidak ada namanya yang begitu ya. Sudah tidak ada ya? Iya, ya, ada kelas yang kelas reguler tetapi pembelajarannya bisa hybrid. Ya hybrid itu campuran antara online dengan offline. Iya, jadi kami dan UMK sudah menerapkan e-learning. Jadi pembelajaran yang sifatnya daring gitu Mbak. Jadi bisa menggunakan sistem di sebuah sistem di komputer bisa, di HP bisa, itu bisa dilakukan pembelajarannya. Jadi fleksibel. Nah, sayangnya kalau prodi baru belum bisa melaksanakan RPL, baru ini karena akreditasinya baru terakreditasi belum akreditasi B. Jadi di kampus itu yang sudah akreditasi B itu bisa menjalankan rekognisi pembelajaran dan programnya singkat Pak. Paling sedikit satu semester. Paling lama 4 semester. Jadi 2 tahun bisa sarjana. Tapi itu tadi ya pengalaman kerjanya yang bisa diakui. Sudah ada pengalaman kerja yang bisa direkognisi. Jadi bisa dicari nanti. Kan banyak prodi di UMK Kendari yang bisa merekognisi ya. Tapi kalau untuk humas dan DKV mungkin tahun depan baru bisa, ada 2 tahun depan bisa. Tahun depan baru bisa ya, mungkin Pak? Bisa ya. Karena sekarang masih reguler karena itu tadi belum ada izin untuk penyelenggaraan kelas yang disebut dengan RPL itu. RPL. Ya. Baik. Ada lagi nih yang bertanya Pak dari Zetsam. Ya. Izin bertanya Pak, prospek karya lulusan FISIP itu di mana saja Pak? Oh iya betul. Makasih pertanyaan bagus juga ini Mbak. Zetsam ya. Zetsam ya. Mbak atau Mas Zetsam Mas, ya? Mas ini Mas. Kakak saja kakak. Iya lulusan FISIP terutama di atau mungkin saya uraikan satu-satu mungkin ya. Kalau prodi ilmu pemerintahan bisa menjadi aparatur sipil negara, ya. PNS, kemudian dia bisa bekerja di sektor swasta bisa ya. Sektor swasta. Kemudian jadi pekerja atau konsultan di lembaga politik ya. Misalnya lembaga riset dan sebagainya. Sama dengan magister ilmu pemerintahan. Jadi banyak mahasiswa kami itu dari lurah, banyak lurah, kepala desa dan sebagainya karena untuk pengembangan keilmu pemerintahan ya. Jadi sesuai dengan keilmuannya. Nah, yang khusus 2 ini yang menarik karena prospeknya itu sangat terbuka baik di sektor pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun sektor swasta itu sangat terbuka. DKV misalnya, kalau membuat logo, membuat film, membuat ilustrasi, membuat apapun yang berkaitan dengan ekonomi kreatif atau mungkin yang kreatif ya. Logo film dan sebagainya itu masuk di DKV. Iya. Jadi ilmunya ada di situ. Jadi kalau misalnya kita jago otodidak tapi kalau tidak ada ijazahnya itu kan menjadi biasa hambatan gitu ya. Jadi itu karena bukti formal harus diperlihatkan. Nah, itu salah satunya bisa diambil di DKV. Kemudian humas itu kan prospeknya di lembaga penyiaran. Jadi penyiar seperti Pak Bidari bisa jadi host misalnya ya. Kemudian bekerja di humas pemerintah. Jadi fungsi kehumasan, humas di perusahaan, di sektor swasta sangat terbuka. Yang 2 ini yang betul-betul memang menuntut kita untuk bisa berkembang di dalam mengisi prodi ini supaya keilmuan kita itu bisa dipakai oleh sektor pemerintah kemudian sektor swasta karena sangat aplikatif Mbak. Aplikatif. Jadi mau jadi humas jadi penyiar, mau jadi ilustrator, mau jadi pembuat logo dan sebagainya itu ada semua di ilmu ini yang 2 ini. Iya, jadi insya Allah mungkin tidak ada bahasanya menganggur dalam tanda kutip. Iya, itu Mbak prospek kerjanya yang 2 prodi ini ya. Baik. Jadi Zetsam sudah paham ya yang dijelaskan tadi oleh narasumber kita. Menjawab, Mbak. Semoga menjawab ya. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa pentingnya program studi yang ada di FISIP bagi mahasiswa maupun saat nanti mereka menyelesaikan studinya? Ya, jadi kalau
saya hanya berbicara 2 saja yang paling penting. Iya. Yang baru-baru ini. Yang baru-baru ini. Pertama DKV. Jadi kalau biasanya yang lulusan DKV yang seperti ini itu biar semester 1-2 itu sudah membuka lapangan kerja sendiri. Sudah membuka lapangan kerja, Pak? Karena kan kebutuhan membuat logo misalnya, walaupun ada AI misalnya, tetapi beda dengan adanya fungsi ilustrasi, misalnya membuat animasi dan semua itu bisa mahasiswa yang tingkat awal itu sudah bisa memproduksi sendiri dan bisa menjadi content creator misalnya, kemudian membantu membuat ide-ide kreatif, dan itu bisa dimulai di semester awal karena dia aplikatif ilmunya sama dengan humas. Jadi memang sangat terbuka buat orang-orang yang kreatif yang memilih program studi. Ini sangat cocok sekali. Cocok sekali. Baik. Ada pertanyaan ini Pak dari Israhai 023. Iya. S2 dari jurusan informatika di sini ada. Mungkin pembukaan prodinya atau dari jurusan informatika? Jurusan informatika. Mungkin konteksnya bahwa membuka prodi S2 mungkin ya? Iya, mungkin di prodi S2 Pak. Mungkin di teknik komputer mungkin Mbak. Nah, sekarang kan di teknik komputer sudah ada kita ya, baru S1 tapi. S1. Kemudian pendidikan informatika yang untuk calon guru TIK ya itu bisa di FKIP. Jadi FKIP. Jadi kami di FKIP itu cuma prodi baru yang berkaitan dengan IT itu DKV dengan Humas dan Komunikasi Digital. Ya, jadi mungkin disampaikan ke bisa disampaikan ke universitas mungkin. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja sih fasilitas yang tersedia di FISIP UM Kendari? Ini sering sekali pertanyakan sih, apa sih fasilitasnya? Iya. Jadi ini kalau di FISIP sendiri fasilitasnya tentu ruang kuliah. Iya, ruang kuliah. Yang kita sudah sekarang memadukan antara smart TV itu yang kemudian dengan manual yang papan tulis. Yang manual. Jadi fungsinya itu supaya bisa pembelajaran daring dan offline nggak bisa digunakan. Yang kedua adalah lab komputer. Kemarin kita mendapat hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perangkat dan juga pengembangan sumber daya manusia dari prodi ilmu pemerintahan. Nanti prodi-prodi ini akan membuat kayak semacam laboratorium terpadu, jadi IT ya, jadi bisa kayak bisa studio foto, studio podcast seperti ini, dan itu bisa di FISIP nanti akan disiapkan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di DKV dengan humas itu. Jadi ini Fakultas FISIP sangat mendukung sangat mendukung fasilitasnya. Masya Allah. Ada pertanyaan nih Pak, Kak mau dari by 11. Iya. Kak mau nanya, di UMK apa ada jurusan psikolog? Oh iya, ini menjawab juga karena baru prodi yang Fakultas Agama Islam baru mendapat SK dari Kementerian itu tentang pembukaan Fakultas Psikologi Islam. Iya. Jadi mungkin yang mendalami psikologi Islam bisa bergabung di sini. Bisa bergabung. Ya bisa. Karena baru prodi baru ini. Jadi Kak Bay ini ada ya? Ada. Di Fakultas Agama Islam. Ya. Jadi kalau mau mendaftar segera ke sini ya. Iya, betul. Ke UM Kendari. Ada lagi nih Pak yang bertanya dari Kakak Nunu Poster. Saya dengar di UMK sekarang sudah ada DKV ya? Ya. Saya sangat berminat bergabung di prodi ini. Kebetulan saya bekerja di bidang desain grafis, khususnya poster. Saya juga mempunyai beberapa prestasi di bidang ini. Oh iya. Ini sangat berhubungan ya? Iya, sangat berhubungan. Karena kalau yang membuat poster yang sifatnya yang ide-ide kreatif. Iya, ini sudah cocok bergabung di DKV. Cocok sekali nih. Juga misalnya. Jadi bisa memilih salah satunya. Iya. Mau yang sarjana terapannya atau sarjana yang full ya misalnya sarjana ini ya. Jadi bisa memilih 2 ini. Tapi yang mungkin kalau mau dipilih ya DKV paling dekat lah. Iya, ya. DKV. Karena membuat poster itu gaweannya DKV. Iya. Jadi Kakak Nunu bisa mendaftar ya di UM Kendari, masuk di DKV ya. Sangat bisa. Ada lagi nih pertanyaan dari Kakak Nunu. Bisakah saya bergabung melalui jalur prestasi biar dapat beasiswa Pak? Oh iya betul. Jadi di kampus
Kemendagri itu menyiapkan beasiswa universitas yang salah di kampus ya, mungkin jalur prestasi. Jadi ada beragam jenis beasiswa, Hafiz Quran, dan beasiswa perserikatan. Jadi mungkin yang keluarga-keluarga Muhammadiyah bisa mendaftarkan lewat jalur itu. Jadi ada beasiswanya tersendiri kalau jalur perserikatan. Yang kedua adalah jalur prestasi, misalnya ada seni, ada ya mungkin kompetisi-kompetisi ya, bisa diklaim untuk bisa mendapatkan beasiswa di prodi-prodi yang divisi. Yang satunya ada beasiswa dari pemerintah KIP, Kartu Indonesia Pintar ya, itu bisa digunakan. Kemudian jalur prestasi beasiswa ya banyak. Di Pemda ada beberapa kerjasama yang kami lakukan, misalnya dari pemerintah kabupaten yang sudah mengirimkan mahasiswanya itu dari beberapa kota, kemudian Bobana, kemudian Gunawan Selatan, dan beberapa kabupaten yang sudah memberikan mahasiswanya ke visi dan prodi-prodi lain di Kendari. Jadi sangat bisa. Jadi Kakak Nunu sangat bisa ya untuk mendapatkan beasiswa. Baik, pertanyaan selanjutnya ini mungkin berkesinambungan ini sama pertanyaan tadi. Mungkin Bapak bisa apa saja sih beasiswa yang tersedia di FISIP? Ini banyak sekali yang bertanya nih kalau mau masuk. Di FISIP sama yang mengikuti di universitas ya. Jadi ada beasiswa dari kampus, kemudian ada beasiswa dari Kartu Indonesia Pintar, kemudian ada beasiswa dari Pemda. Jadi beberapa jenis beasiswa itu bisa digunakan dengan mekanisme kerjasama. Jadi ada beberapa yang sudah berjalan, Pak. Jadi tapi khusus untuk prodi yang FISIP ini baru 2, jadi ilmu pemerintahan dengan magister pemerintahan yang sudah ada mahasiswanya. Jadi yang masih mau bergabung atau calon mahasiswa ini bisa menggunakan jenis beasiswa itu untuk masuk di DKP. Di Humas dan Komunikasi Digital. Ya, saya kira itu untuk jalur beasiswa. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih Pak, boleh dijelaskan sedikit Pak ya, profil lulusan prodi di FISIP dan nantinya akan menjadi apa setelah selesai? Ya, jadi kalau yang dua saja mungkin yang ditonjolkan dulu, karena di pemerintahan sudah berjalan dan prospeknya itu di Fakultas Sipil Negara, kemudian menjadi konsultan politik, kemudian dikerja konsultan di pemberdayaan masyarakat. Nah ini yang dua, ini yang menarik karena pertama baru satu-satunya di di Sulawesi Tenggara yang membuka program studi DKV ini, kemudian yang humas juga. Jadi yang menariknya adalah prodi ini bisa menjawab keresahan kita mau jadi apa. Kita mau jadi apa sih nanti? Kan kalau milenial kita mau jadi apa, ya? Jadi ini menjawab keresahannya. Nah di dalam perkuliahannya nanti itu akan membantu praktek-praktek misalnya di dalam pekerja kreatif. Jadi misalnya ilustrasi, kemudian desain, kemudian penyiaran, kehumasan, apa semua itu prospek yang bisa diisi nanti di dua atau beberapa lembaga, misalnya pemerintah, kemudian di sektor swasta dan perusahaan itu bisa digunakan semua. Jadi humas ini bisa digunakan semua. Bisa ya? Ya, humas, DKP itu bisa digunakan semua. Karena pemerintah misalnya untuk menyiarkan informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan, dia butuh humas yang bagus. Iya. Dia menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan program-programnya itu butuh humas yang bagus. Nah, salah satunya adalah masuk di humas dan komunikasi kita. Kemudian DKP membuat logo, kemudian podcast, apalagi poster apa semua itu ya kita harus meng-hire orang yang profesional. Nah, salah satunya adalah DKP ini membantu menjawab membentuk profesional di dalam kerja-kerja kreatif. Ya, jadi ini sangat ilmunya ini aplikatif. Jadi sekali. Terpakai sekali. Semua. Ini sangat terpakai sih. Terpakai semua. Apalagi di zaman sekarang di ya. Di semua ranah, Mbak, di semua lini ini terpakai semua, Mbak. Karena misalnya marketing misalnya.
di sistem IT kan sekarang tuh kalau pemasaran kan butuh strategi, Iya, pemasaran strategi. gimana, CEO-nya Iya. atau yang search engine optimization kan butuh orang-orang kreatif. Nah, dua jurusan ini yang bisa menjawab tantangan itu, Mbak Mida. Ya. Baik, Pak. Jadi ada yang bertanya nih Pak dari Ya. Ishai 023. Pak mau tanya, Pak sebelumnya di sini S2 ada berapa jurusan dan untuk itu apakah di sini ada beasiswa masuk dari Wakatobi? Oh iya, kalau di FISIP S2-nya S2 Magister Ilmu Pemerintahan. Iya. Jadi mahasiswanya itu banyak yang berasal dari luar ya. Jadi itu kalau mungkin Mas Isai ini sudah S1 Iya. atau S1 Ilmu Pemerintahan Politik bisa masuk di Magister Ilmu Pemerintahan. Magister Pemerintahan. Iya, untuk mengembangkan keilmuannya ya dan karirnya juga. Kemudian menjawab tadi beasiswa ya. Beasiswa masuk dari beasiswa, Wakatobi ya. Iya, kemarin sudah beberapa MOU dari rektor Iya. dengan pemerintah kabupaten sudah ada dan pasti akan ada lokasi dari Wakatobi. Kalau di kabupaten lain sudah ada, tapi di Sudah Wakatobi ada. masih di dalam Proses. proses penjajakan itu ya, kerjasama. Gitu, Kerjasama, Mbak. baik. Iya. Ada lagi yang bertanya nih Pak dari orang yang sama ini. Iya. BTW, milenial banget. BTW bisa diperkenalkan diri bapaknya Pak agar kita bisa kenal Oh, iya. sebelum menuju ke kampus UMK tersebut. Oh iya. Bapak disuruh Ya, memperkenalkan dari diri awal nih. kita sudah kenalan nih, tapi ya enggak apa-apa. Terima Mungkin kasih, dia Mas, baru masuk, Mas Pak. atau Mbak Isa itu ya. Ya saya Pak Tahidi Asis, saya rekan fisik UM Kendari dan ya sehari mengajar di fisik. Jadi kalau Mbak atau Mas Isa datang ke fisik, insya Allah kita akan berjumpa ya. Kita perkenalkan diri dan memperkenalkan prodi-prodi kami di fisik. Begitu. Iya. Mbak Ida. Jadi Mbak Israi mungkin sudah kenal ya oleh Bapak Patahindi Asis, Esos MA. Baik. Ada lagi nih Pak yang bertanya. Aduh, semakin mau selesai semakin Iya. ada yang bertanya nih. Dari Doni Lakuti. Oh, iya. Lakuti 24. Izin bertanya Kak, apakah bisa atau boleh mahasiswa yang sedang kuliah di prodi Ilmu Pemerintahan S1 kemudian mengambil prodi DKV Ilmu Pemerintahan dan kuliah dengan 2 jurusan sekaligus? Iya. Aduh. Wah, ini kayak mengulang teman-teman saya yang Iya. lama itu ya. Waktu dulu ada yang kampus satu paginya, kampus sorenya di kampus lain. Ya, jadi kayak 2 dunia ya. Jadi semua mungkin kan, tapi untuk berbeda universitas mungkin ya bisa memungkinkan karena yang penting bisa membagi waktu karena ini kan sama-sama reguler mungkin. Iya. Jadi tabrakan waktunya itu yang ini, tapi kan bisa dijawab dengan pembelajaran yang hybrid sekarang ya, yang Hybrid. Online dan daring itu bisa sebenarnya bisa. Jadi ada yang mendapat gelar 2 gelar bersamaan sebenarnya bisa. Tapi S1 nih. S1, S2 pun lebih sebenarnya. Tapi kalau yang penting tidak ya bisa membagi waktunya misalnya. Bisa membagi waktu. Dan memungkinkan. Ya, jadi kita membuka diri, Iya. siapapun bisa masuk. Yang jelas tidak mengganggu waktu-waktu perkuliahan. Dengan perkuliahan yang Ya. satunya. Ya, dan kita sudah mencoba mengakomodir kendala-kendala dengan cara perkuliahan daring tadi yang disebut Ya. dengan SIMAK, sistem informasi perkuliahan itu ya sifatnya online. Pak. Baik. Semoga menjawab. Gitu ya. Semoga menjawab ya Kak siapa ya namanya itu? Kak Doni. Iya. Jadi Kak Doni bisa ya, asal jangan mengganggu perkuliahan Iya. yang satu lagi. Iya, betul. Baik. Sepertinya kita pertanyaannya ini sudah pertanyaan terakhir Pak. Iya. Mungkin yang paling terakhirnya ini mungkin Bapak bisa memberikan closing statement nih Iya. untuk mungkin maba atau ajakan untuk bergabung di FISIP nih. Oh, iya. Terima kasih Iya. Mbak Mida. Ya, ini hanya mengajak teman-teman yang masih bingung mau kemana. Di UMK terutama di FISIP itu ada prodi baru yang bisa menjawab keresahan di dalam mau kemana nantinya. Iya, mau kemana nantinya. Pertama adalah desain komunikasi visual dan juga yang kedua adalah vokasi atau sarjana terapan humas dan Humas. komunikasi digital. 2 ini yang kami andalkan untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan.
Jadi tantangan semakin berat, tapi kalau kita punya komitmen untuk mengembangkan diri, yakin saya dimanapun itu, kampus dimanapun itu, prodi apapun, terutama yang berkaitan dengan IT itu akan menjawab keresahan itu. Dan untuk persoalan dalam melamar kerja itu tidak akan pernah menjadi apalagi keresahan kalau kita sudah siap ya. Apalagi yang DKV dan Humas ini adalah keilmuannya yang aplikatif jadi sekali. Terpakai semua. Jadi kami mengajak untuk teman-teman, adik-adik dan teman-teman yang masih belum memikirkan mau keluar atau mau kemana, ke Wulandari saja, ke fisik, dan kita bergabung dan mengembangkan diri. Dan karena prodi ini adalah prodi unggulan dan fasilitas yang didukung dengan pengajar-pengajar yang qualified, yang punya kualifikasi dan profesional. Jadi kami mengembangkan kerjasama baik di dalam dan di luar negeri juga, Pak. Jadi kami penjajakan ya, bagaimana kehumasan ini, kemudian DKVI ini itu bisa memiliki jejaring yang kuat, karena di Muhammadiyah kan jejaring cukup kuat ya, jaring perserikatannya, jejaring alumninya, jaring kampusnya itu sudah mengglobal. Jadi jangan takut, jangan resah. Kami mengajak Anda untuk bergabung dengan kami di FISIP, dan kami menanti Anda untuk datang ke FISIP. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, jadi teman-teman tunggu apa lagi ya, segera bergabung ke Universitas Muhammadiyah Kendari. Jadi baik, saya rasa waktunya kita sudah habis nih, Pak. Terima kasih, dan saya sangat senang sekali nih berbincang-bincang sama Bapak Patahindi Asis Esos MA. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast selanjutnya nih, Pak. Terima kasih, baik. Baik, teman-teman, sampai sini saja podcast live kami pada hari ini. Nantikan podcast berikutnya. Baik, akhir kata, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.